Eh, kami dari Masuk, Bang. apa? Oh, udah. Udah masuk belum sih nih? Udah. Eh, saya Nugra Ramadan dengan NIM 18103111065. Saya Irfan Taufik dengan NIM 18103111068. Nah, kami ingin mempresentasikan tentang investigasi kinerja perpindahan panas dari berbagai bahan isolasi untuk robot. Lanjut, Ya, Bang. lihat. Nah, Nah, ini yang pertama itu ada abstraksi. Nah, pada jurnal ini studi transfer panas teoritis dan eksperimental dilakukan untuk penilaian kinerja dan evaluasi berbagai bahan isolasi termal untuk operasi robot dalam penelitian ini. Sebenarnya ada banyak bahan, tapi di sini kita ingin mengangkat 3 bahan, yaitu ada wall batu, fiberglass, dan poliuretane diekstrusi. Diuji pada suhu rendah dan tinggi untuk mendapatkan kinerja termal di bawah kondisi lingkungan ekstrem. Lanjut, Tong. nah ini ada pendahuluannya nih. Nah, dengan perkembangan kecerdasan buatan dan teknologi pembelajaran mesin, robot dan aplikasi mereka secara bertahap menjadi bagian dari kehidupan kita. Nah, robot itu juga mampu melakukan tugas yang tidak sebagian mungkin dilakukan oleh manusia. Mereka itu dapat diimplementasikan dalam banyak aplikasi yang berbeda, seperti medis, militer, penyelamatan nuklir, misi luar angkasa, dan pertambangan juga. Nah, sistem robot yang praktis harus dapat diimplementasikan di lingkungan dunia nyata, baik pada suhu rendah maupun tinggi. Nah, karena kondisi kerja ini, robot harus dirancang untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja mereka. Secara umum, diketahui bahwa komponen elektronik memiliki kisaran suhu pengoperasian. Nah, oleh karena itu, sangat penting untuk merancang sistem yang dapat mempertahankan kisaran suhu kerja komponen elektronik sehingga tidak ada komponen elektronik yang akan gagal. Ya. Nah, ini ada Nah, prosedurnya nih. ya udah. Ini Lalu di sini dibacakan tuh oleh Irfan Taufik. ya di sini ada prosedur nih. Prosedur total terdiri dari 3 langkah utama. Nah, sebenarnya itu yang penting itu ada di langkah pertama dan kedua. Yang pertama itu robot diuji pada suhu rendah dengan 3 penutup isotermal. Setelah itu, nilai suhu dikumpulkan pada suhu tinggi dengan 3 penutup isolasi termal. Nah, akhirnya robot diuji dalam ruang iklim tanpa perlindungan termal pada suhu tinggi untuk mendapatkan distribusi suhu pada robot. Gambar yang pertama menunjukkan 3 penutup isotermal yang dirancang untuk robot penelitian seluruh yang diuji. Nah, selama penelitian ini, tiga penutup isolasi thermal yaitu adalah ini pertama nih yang ini adalah extruded polyurethane. Nah, yang kedua ini adalah fiberglass. Nah, yang ketiga nih ada stone wall. Nah, selama penelitian ini mereka itu diuji di ruang iklim ACE Wind Tunnel. Nih, ruang iklim ini adalah di ACE Wind Tunnel di mana suhunya dapat disesuaikan dari 40 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius. Dan kelembaban relatif juga dapat dikontrol masing-masing antara 5% dan 95%. Nah, ruangan ini disesuaikan untuk menjaga suhu pada 25 derajat Celcius untuk pengujian suhu rendah dan 40 derajat Celcius untuk suhu tinggi. Nah, itu menurut kami itu kayak apa ya, variable control gitu. Jadi yang bisa di ini bisa dikontrol sama kita. Nah, ini dilanjutkan oleh Irfan Taufik. Ya, lanjut Om. Ya, lanjutin lagi. Baterainya belum.
Lalu ada pembahasan. Nah, pada percobaan ini, tingkat disipasi perpindahan panas dari permukaan robot dianalisis. Tingkat disipasi panas transfer menunjukkan jumlah transfer panas antara bagian dalam robot dan lingkungan, di mana robot dioperasikan tingkat disipasi perpindahan panas dibandingkan untuk bahan isolasi termal yang berbeda sesuai dengan perubahan suhu lingkungan dari 25 derajat Celcius ke 40 derajat Celcius. Apabila suhu antara bagian dalam robot dan kondisi ambien meningkat, maka tingkat perpindahan panas meningkat juga. Namun jika suhu berkurang, itu berarti bahwa dalam robot dan kondisi ambien mendekati kondisi steady state. Oleh karena itu, ketika sistem mendekati kondisi steady state, tingkat perpindahan panas minimum terjadi dalam sistem. Tingkat pembuangan panas yang tinggi menunjukkan bahwa bahan isolasi memiliki kinerja termal rendah. Lanjut, Om. Nah, ini di sini ada grafiknya ya. Nah, penjelasannya ada di selanjutnya. Nah, grafik ini tuh menyebutkan laju perpindahan panas dari bahan isolasi yang digunakan untuk studi ini. Nah, pertama nih dari Stonewall. Nah, pertama itu bahan isolasi termalnya itu ada 186,8 watt pada 25,8 derajat Celcius. Nah, terus dia itu nurun jadi 64,17 pada 25 derajat Celcius. Nah, setelah itu ketika suhu lingkungan mencapai 40 derajat Celcius, tingkat perpindahan panasnya menjadi 169,7 watt. Nah, pada 25 derajat Celcius, tingkat disipasi perpindahan panas dari fiberglass dan poliuretane ekstrusi adalah 182,4 watt dan 181,8 watt masing-masing. Nah, selain itu, tingkat perpindahan panas dari kedua bahan insulating thermal mencapai 102 watt untuk fiberglass dan 101,9 watt untuk poliuretane destruksi pada 40 derajat Celcius. Nah, ini selanjutnya dilanjutkan oleh Ivan Taufik. Nah, ini ada grafik lagi nih. Nah, ini ada penjelasannya juga. Irfan Taufik, silakan. Belum, Om. Gambarnya belum ganti. Nah, pada grafik ini itu pengaruh ketebalan insulasi pada thermal performance robot dianalisis pada suhu ambien rendah 25 derajat. Karena itu pada gambar 3 menunjukkan bahwa ketebalan isolasi meningkat 10 mm sampai 300 mm. Nah, sesuai pada gambar tuh kan. Dari awalnya ketebalan dari 10 mm sampai 300 mm. Nah, selain itu, laju perpindahan panas dari wall batu, bahan isolasi termal 261 watt dengan ketebalan 10 mm dan menurun ke 73,84 watt dengan peningkatan ketebalan isolasi. Di sisi lain, bahan fiberglass isolasi memiliki kinerja termal yang baik, yang bervariasi di antara 253,6 watt dan 73,02 watt. Akhirnya, efisiensi energi bahan poliuretane diekstrusi menurun dari 255,1 watt ke 73,18 watt. Sedangkan ketebalan perubahan antara 10 mm sampai dengan 300 mm. Nah, di sini udah ada ininya belum? Udah ganti slide belum? Ya udah hasil. Nah, di sini tuh ada grafik lagi. Nah, ini grafiknya itu tentang heat transfer rate pada low temperature sama high temperature. Yang kiri itu ada yang low temperature sama yang di kanan itu ada yang high temperature. Nah, ini dari bawah nih. Yang pertama nih, yang paling bawah itu stone wall. Yang atasnya lagi fiberglass. Yang paling atas extruded polyurethane. Nah, mereka ini dua-duanya sama. Nah, ini ada penjelasannya lagi. Yang pertama dari
yang low temperatur. Nah, yang low temperatur itu eh, untuk stone wall itu pertama ketika perbedaan suhu antar robot dan lingkungan luar semakin dekat satu sama lain, tingkat perpindahan panas menurun sesuai dengan perbedaan suhu. Nah, tingkat perpindahan panas menurun sedikit dari 120,8 watt ke 120 watt pada 4 menit. Setelah itu, tingkat perpindahan panas menurun ke 116,7 watt di 2 menit terakhir. Nah, perpindahan panas tingkat tetap hampir konstan pada 116,8 watt ketika suhu di dalam perlahan-lahan berubah antara 0,659 derajat Celcius dan 0,7 derajat Celcius. Nah, untuk fiberglass, penutup insulasi termal, ketika suhu kamar 24,3 derajat Celcius, perpindahan panas dari dalam ke luar robot adalah 126 watt. Panas perubahan kecepatan transfer antara 126 watt dan 121,8 watt di 17 menit. Namun tingkat perpindahan panas maksimum diperoleh sebagai 128,7 watt selama percobaan. Selain itu dapat dilihat bahwa laju perpindahan panas menurun sesuai dengan penurunan suhu di dalam robot. Namun masih ada beberapa poin yang tingkat perpindahan panas itu meningkat. Nah, perubahan ini dalam tingkat perpindahan panas yang sangat rendah itu untuk dipertimbangkan. Nah, terus yang terakhir ada diekstrusi poliuretana. Ketika suhu di dalam robotnya itu 4,38 derajat Celcius dan suhu kamar adalah 24,4 derajat Celcius, perpindahan panas antara bagian dalam dan luar robot ini diperoleh sebagai 173,9 watt. Nah, dalam 3 menit itu laju perpindahan panas meningkat jadi 176,1 watt, sedangkan suhunya itu 4,16 derajat Celcius untuk dalam 25,3 Celcius. Nah, dapat dilihat juga nih, perbedaan suhu antara robot dan lingkungan di luar semakin dekat satu sama lain. Oleh karena itu, dalam 15 menit, panas transfer tertinggi yaitu antara 177,1 watt dan yang paling rendah itu 161,3 watt. Nah, dilanjutkan oleh Irfan Taufik untuk temperatur yang tinggi. Belum keganti. Di sini untuk temperatur tinggi membandingkan kecepatan panas dari 3 isolasi termal selimut antara di dalam dan di luar robot ketika suhu ruangan, yaitu di suhu 40 derajat Celcius. Ketika isolasi termal stone wall penutup diterapkan pada robot, meningkat laju perpindahan panas sedikit dari 97 watt